Jaksa yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional DPW PAN Jawa Timur dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Mojokerto tahun 2024. DPW PAN Jawa Timur memberikan rekomendasi kepada calon Bupati Mojokerto. Nama calon Bupati Mojokerto Dr. Haji Muhammad Albara LCMH. Hasil video maupun foto yang kami terima itu adalah kita semacam menduga terkait dengan kaitannya dengan netralitas kepala desa. Mas, selain kepala desa hari ini yang dipanggil Ketua PAN Pak Santoso. Kenapa Mas harus Ketua PAN? Karena kita mengklarifikasi juga, itu cross check apakah benar yang bersangkutan memang datang. Kan cross and balance lah. Yang jelas terkait dengan hasil yang klarifikasinya Pak Santoso. Yang jelas ya memang yang bersangkutan memang hadir. Jadi tidak bisa dielakkan kalau tidak seperti itu. Ada potensi nggak pelanggaran? Kalau potensi dugaan pelanggaran adalah netralitas kepala desa sesuai dengan pasal 282. Cuman sekali lagi ini masih dugaan, jadi belum apakah nanti mengarah ke sana apa belum, kita masih melengkapi. Dan nantinya itu akan kita plenokan. Jadi belum katakanlah final dalam arti bahasanya kita akan teruskan ke ranah selanjutnya atau tidak. Sampai berapa sih Mas kalau ada indikasi pelanggaran hukumannya Mas untuk kepala desa? Untuk kepala desa gimana Mas? Atau sanksi apa? Kepala desa sanksinya sesuai dengan 490 ya. Nah, 282 junto 490 itu 1 tahun penjara, denda 12 juta kalau tidak salah. Nanti mungkin bisa dikoreksi lagi. Kira-kira seperti itu. Oke. Informasinya tahapan sekarang Pileg dan Pilpres. Ya, betul. Pilkada belum dalam ranah tahapan. Belum. Sehingga penerimaan rekom yang dihadiri Pak Kades itu tidak termasuk pelanggaran pilkada. Kita tidak sampai memvonis seperti itu. Belum sampai ke sana. Nah, artinya lidik atau sidik itu sudah di luar term karena belum tahapan pilkada. Sedang rekom itu diberikan dalam inklusif rentetan proses tahapan pilkada. Malah belum sampai lidik atau sidik. Tidak artinya. Ya, ini tahapannya karena kita ini kaitannya dengan informasi awal. Ya. Jadi kita melengkapi yang namanya laporan hasil pengawasan saja. Ini gitu. Terkait dugaan pelanggaran seorang kepala desa ya ikut mendukung ya salah satu partai. Bawaslu jujur saja yang sekarang ini lebih detail, lebih bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak ada tekanan, semua sesuai dengan keterangan. Nah, terkait itu salah tidak, tentu saja itu adalah kewenangan. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak. Ya, yang jadi persoalan itu bukan di pilegnya, tapi terkait yang pemberian rekom PAN di kantor DPW. Kepada siapa? Kepada Gus Bara. Sudah saya jelaskan bahwa kehadiran saya di kantor itu murni secara pribadi karena mengawal Gus Bara. Karena saya ini sudah dianggap abdi dalem Romo Yai Asep untuk mendampingi, dan itu bukan dalam tahapan pileg maupun pilpres, tapi murni terkait kebutuhan pilkada yang sekarang belum masuk tahapan dan di tempat eksklusif, bukan di ruang publik, di kantor DPW. Karena itu mencuat pemberitaan rekom itu ada foto saya sehingga terjadi anggapan dugaan. Ya, ini yang perlu kita jelaskan. Ya, mohon diinformasikan secara
benar, saya yakin teman-teman juga fair terhadap tendensi atau opini terhadap hal yang lain. Pak Lurah, jabatan itu kan melekat Pak, dimanapun Anda berada dianggap sebagai kepala desa. Gimana Pak? Loh, jelas toh, ASN kepala desa itu kan harus netral. Nggak boleh kalau terlibat aktif, apalagi di tahapan pileg kan pilpres. Nah, kalau di situ Pak? Kan tadi saya jelaskan tadi terkait rekomnya Gus Parah sebagai pilkada nanti. Menurut kacamata saya itu belum tahapan pilkada. Apalagi rekom itu diterimakan bukan di ruang publik, tetapi di tempat eksklusif di DPW. Artinya video yang beredar bocor atau gimana Pak? Itu video itu kan bukan konsumsi publik maksudnya. Ya harusnya itu kan kebutuhan internal itu. Berarti ya video-video itu kemana yang menyatakan saya ada orasi untuk memenangkan apa? Kalau Gus Parah sih yang dikatakan Gus Parah ya iyalah, yang diuntungkan kan Gus Parah, bukan partai apapun pilpres dan lain sebagainya. Tidak ada di situ terkait pilpres, terkait partai, tapi murni karena rekom Gus. Tadi berapa pertanyaan? Yang diajukan oleh Bawaslu, berapa pertanyaan? Banyak, lupa kira masuk Hampir 100? Kak, enggak ada. berarti tadi menurut jenengan ada yang dilanggar nggak dari kehadiran sampai di situ? Saya tidak dalam konteks itu menjelaskan itu. Tapi sepengetahuan saya ya memang harus cermat. Kalau terkait pileknya tidak ada teman saya harus melanggar. Ini berarti yang dilaporkan seseorang atau gimana? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Nggak ada dugaan nggak? Ada, jujur aja. Kemudian penegasan Biasalah orang seperti saya ini sekarang menjadi sorotan ini. Apa ini termasuk fitnah atau gimana? Saya tidak mengatakan itu, biar nanti Bawaslu yang menganalisa itu kebenarannya. Artinya benar dengan kemarin itu posisinya memang berada mendampingi Gus Parah. Oh, itu sudah saya sampaikan betul. Mendampingi Gus Parah selaku keluarga. Murni saya mendampingi Gus. Bukan sebagai simpatisan atau sebagai pendukung. Kalau ke keluarga itu ya lebih dari simpatisan Gus Parah. Ya sebelum saya pertanyaan itu kalau bukan simpatisan lagi, Gus Parah itu ibarat adik bagi saya karena itu perintah Romo. Ada rencana pemanggilan? Termasuk Bu Iqbina itu. Iqbar dua-duanya. Biar tidak diasumsikan.